Saya pun masuk ke dalam kosannya dan mengobrol dengan Rizka seputar pekerjaannya. Entah kenapa pada saat berulang kami Rizka berkata kepada saya, "Mas, malam besok saya libur, kita jalan-jalan yuk." Saya pun mengiyakan ajakan Rizka. Setelah hampir setengah jam kami mengobrol, saya pun pamit kepada Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesukaan kalian, channel GG Ranjang. Sambil menyimak kisahnya, alangkah baiknya pejamkan mata, beginilah kisahnya. Kenalkan, namaku Fikri, saya yaitu seorang juru parkir di sebuah rumah sakit. Saya bekerja di rumah sakit di kota saya baru 4 bulan. Saya mempunyai teman seorang perawat. Rizka, umurnya kurang lebih 30 tahun dan belum menikah. Rizka orangnya baik dan juga cantik. Ia juga yang membawa saya bisa kerja sebagai juru parkir di rumah sakit tersebut. Tahuku ia belum menemukan seorang yang cocok dengan dia. Ia sering mengajakku makan siang bersama saya ketika saat jam istirahat tiba. Jujur saja saya sangat kagum dan menyukai Rizka, tetapi saya malu mengungkapkannya. Karena kau sadar diri bahwa saya hanyalah seorang jupir kira. Saya berdiri di dekat Rizka saat saya mengobrol dengannya. Terkadang saya hanya menghayal saja. Hingga suatu ketika saya meminta nomor ponselnya, agar saya bisa berhubungan lewat via chat ataupun telepon agar bisa dekat dengan Rizka. Dan pada akhirnya saya pun dikasih nomor Rizka. Singkat cerita, pada malam hari saat saya pulang kerja sebagai juru parkir dan saya baru saja mandi, HP saya berbunyi ternyata dan mengirimkan pesan kepada saya. Saya pun sangat senang sekali saat itu, karena Rizka wanita yang saya suka mengirimkan pesan kepada saya. Ia meminta saya untuk menjemputnya pulang karena motornya mengalami kerusakan, sehingga Rizka tidak bisa pulang ke kosannya. Ketika saya masih di jalan, sontak jantungku terasa berdebar. Saya sambil pekan lagi bersama Rizka. Akhirnya langsung mengeluarkan kendaraan saya sebut tertua milikku untuk menjemput Rizka. Pada akhirnya saya sampai di rumah sakit dan bertemu Rizka. Dan langsung menyuruh Rizka untuk menaiki motor tuaku. Di saat itu ketika saya dan Rizka menuju ke kosannya, saya sempat bertanya kepada Rizka, "Degi, kenapa dia cowokmu yang menjemputmu?" Ia pun menjawab, "Saya belum ada cowok, Mas." Saya pun sampai ke kosannya. Dan saya pun ditawari untuk mampir ke kosan Rizka. Hati terasa berdebar sangat kencang. Dan saya tidak menolaknya, apalagi untuk masuk ke dalam kosannya. Saya pun masuk ke dalam kosannya dan mengobrol dengan Rizka seputar pekerjaannya. Entah kenapa pada saat berulang kami Rizka berkata kepada saya, "Mas, malam besok saya libur, kita jalan-jalan yuk." Saya pun mengiyakan ajakan Rizka. Setelah hampir setengah jam kami mengobrol, saya pun pamit kepada Rizka. Sambil mengendari motor tuaku menuju rumahku, saya sempat menghayalkan manfaat bersama Rizka. Dan saya tidak sabar menunggu malam besok. Malam yang saya tunggu-tunggu pun tiba. Saya bergegas menjemput Rizka untuk jalan-jalan ke alun-alun di kotaku. Kami pun makan malam dan pun jujur kepada Rizka bahwa saya suka kepadanya. "Ya Mas, saya juga suka sama Mas," Rizka berkata kepadaku. Saya pun sontak kaget dan senang mendengar hal tersebut. Selepas saya dan Rizka jalan-jalan, saya pun langsung mengantarkannya pulang ke kosannya. Rizka pun mengajakku untuk masuk ke dalam kosannya. Awalnya saya tak tahu mau ngapain karena hari sudah larut malam. Sesampainya di dalam kosan, Rizka pun langsung membuatkanku kopi. Setelah Rizka selesai, ia mengajakku untuk mengobrol di ruangan tamu, Anya. Sanalah saya mulai menjalankan aksiku. Ku coba berikan semua pujian-pujian kepada Rizka dengan harapan dia bisa balasan kepada pujianku itu. Dengan percaya diri saya tarakan semua keinginanku kepada Rizka. Awalnya Rizka menolak, tetapi saya meyakinkannya bahwa saya sangat mencintainya dan selalu akan menjaganya. Dengan percaya diri saya mulai menatap mata Rizka dan memegang tangannya sambil kata romantis kepadanya. Dengan perlahan Rizka jadi luluh karena saya lihat Rizka juga membutuhkannya. Lalu tak kusah, Rizka mulai menuntunku menunjuk ke kamarnya untuk menyelesaikan apa yang sudah lama dipendam ini. Saat berada di kamar Rizka, saya merasa alangkah indah kehidupanku, serasa di surga.
Saya merasa bangga bisa mewujudkan keinginanku. Boleh kan Rizka? Tanyaku. Saya takut Mas karena baru kali ini. Ucap Rizka dengan malu-malu dan merasa sedikit ketakutan. Tak usah malu dan takut Syang, kita sama-sama membutuhkan ini kok dan saya tidak akan meninggalkanmu. Ucapku kepada Rizka. Lalu beberapa detik kemudian Rizka langsung memulai adegan yang kami inginkan. Pertunjukan yang baru pertama kali di Laktan. Kini kami melakukannya dan kami tidak akan menyanyikan adegan itu. Sebisa mungkin kami mengulang adegan tersebut pada malam itu. Dan selesai saya mengutarakan keinginanku untuk menikah Rizka. Dan Rizka juga memiliki perasaan yang sama kepada saya. Saya tak sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Saya mengatakan kepada Rizka akan bertanggung jawab atas semua ini.